Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa di masjid yang mulia ini ya Pak, untuk melaksanakan konseling individu. Salawat bertantaikan salam kepada ruh Nabi besar Nabi Muhammad SAW, berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak, kita sekarang untuk konseling individu ya Pak. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak, Bapak datang ke sini atas paksaan atau sukarela? Sukarela ya Pak, nggak ada atas paksaan orang lainnya Pak. Jadi sebelum kita melakukan konseling individunya Pak, ada baiknya kita perkenalan dulu ya Pak. Jadi perkenalannya dari saya pertama ya, saya di sini sebagai konselor. Nama saya Pak Nur Alia Harahap, mahasiswa UIN Syahadah Perempuan, jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi saya boleh bertanya nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Iwan Sana Sution. Alamat tempat saya Jalan Kenanga, Pendidikan, kelas 5 Selatan. Jadi saya sebagai konselor, Bapak sebagai konseling di sini ya Pak, dalam bimbingan konseling individu ini, konseling individu. Jadi Pak, Bapak udah tahu apa itu konseling individu? Jadi saya jelaskan kembali, konseling individu itu adalah proses bantuan antara konselor dengan konseli. Tujuannya itu Pak untuk membantu si konseli ini untuk memahami dirinya dan mendapatkan solusi dari masalahnya, menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi saya di sini hanya membantu Bapak, yang menyelesaikan masalahnya nanti Bapak sendiri secara mandiri ya Pak. Terus di dalam konseling individu ada asasnya Pak, ada aturannya. Yang pertama dan paling utama itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini Pak, kita berdua yang cuma tahu dalam masalah ini, nggak ada orang lainnya Pak. Jadi yang kedua itu asas keterbukaan. Bapak harus terbuka, masalahnya harus dibuka semuanya agar kita dapat menyelesaikan masalah. Iya. Terus kesukarelaan Pak, Bapak kesini datang sukarela tanpa paksaannya Pak. Terus yang keempat itu kenormatifan. Dalam konseling individu itu punya norma-norma, punya aturan-aturannya Pak. Jadi kita laksanakan kewajibannya, norma-normanya ya Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang Bapak tanyakan atau kurang jelas tentang konseling individu ini? Tidak bisa ya Pak. Jadi pertanyaan saya, Bapak kesini untuk konseling individu kan Pak. Jadi masalah apa yang membawa Bapak untuk mau konseling individu ini? Masalahnya, saya ingin menceritakan masalah yang saya telah alami, karena mungkin kalau saya merasakan kepada orang itu berbeban ke dalam diri saya kan. Kalau tidak kedua saya mungkin bisa jadi penyakit. Bukan saya butuh orang yang bisa mendengarkan keluhan saya, tapi bukan menyelesaikan, hanya memberikan solusi. Itu yang saya butuh. Terus masalahnya dari aku bawa masuk kemari ketemu awalnya ada polisi itu, gimana ceritanya masalahnya? Jadi tadi kan kita udah membahas asas keterbukaan. Jadi Bapak ceritakan dari mana awalnya? Masalahnya masalah keluarga. Pada saat ini mungkin keluarga saya bukan tidak tahu ya kan. Pesan saya ingin menyampaikan saya itu mau minta solusi dari orang ini, gimana caranya menyelesaikan masalah saya ini.
dari sini saya itu sudah paham mana masalah ini menghadapinya. Bukan cuma saya sendiri yang menghadapi semua. Dan saya juga ingin bertemu dengan mereka. Tapi karena pada seperti ini mungkin mereka pun tidak sempat bertemu mereka, mungkin terkendala entah relasi apa kan, mulai biaya bisa jadi. Tapi ya kalau masalahnya seperti ini, apa yang ingin dia menyampaikan sama orang semua bisa memberikan solusinya, gimana caranya aku bisa bertemu sama mereka kan. Jadi dengan saya mereka ini keluarga Bapak gitu. Jadi udah berapa lama Pak keluarga kita nggak datang ke sini berkunjung? Mungkin kalau lama sih ya lama juga sih, mungkin sekitar sebulan hampir 2 bulan seperti itu. Masalahnya dulu kan saya kan tidak pernah bermasalah sama mereka. Kalau seperti istri saya dulu ya pribadinya, saya tidak pernah mengkhianati dia. Baru juga saya tidak pernah pernah. Dan tadi masalah intinya kan memang solusinya biar aku bisa menghadapi ini semua. Maksudnya biarlah tidak bertemu dengan mereka, tapi untuk menenangkan hatiku ini seperti mana, bagaimana caranya, itu yang minta dari kalian. Jadi sebelumnya Pak, saya mau bertanya sama Bapak ya Pak. Nggak ada masalah sama sekali sama istri. Nggak ada sama sekali, dari awal pun tak pernah aku sakiti dia. Saya berbahagia kan. Cuma masalahnya kan di sini aku ditangkap di penjara ini, saya nggak memberikan jam. Saya bukan kurir, bukan juga pengenar. Saya di sini kan sudah dijebak di sini. Sekarang ada abang saya, dia minta tolong pengen diantarkan ke lokasi ini, lokasi yang ditangkap ini kami. Nah, tiba-tiba ya namanya kita yang saudara ya kan, karena di dekat kereta, saya pakai keretanya saya, antarlah dia. Pas antar di lokasi, tiba-tiba polisi sudah di situ. Saya memang sakit hati seperti itu. Padahal di situ posisi aku hanya membantu, hanya menolong dia. Pokoknya dia, saya nggak tahu bahwa dia sudah bawa ganja di situ. Nah, dari situ ditangkaplah, tangkaplah apanya di apinya. Padahal istri saya pernah janji setiap hari Senin pernah dia datang, tapi sekarang nggak datang. Padahal kalau setahu saya, selama saya bersama istri saya itu, saya tidak pernah menyakitinya. Jadi pertemuan Bapak terakhir kali ini sama istri itu baik-baik aja Pak? Baik-baik aja. Pada saat itu, pokoknya selama saya bersama istri saya, apa saya kecewakan saya. Tapi kalau setiap saya pernah berselingkuh, mabukan ataupun berjudi, mungkin saya mungkin seperti itu ya kan. Dan di sini saya juga bingung ya, saya nggak berjudi, enggak berselingkuh, enggak mabuk, tapi kenapa dia nggak pernah datang? Pada janjinya masa itu setiap pasti dia datang. Komunikasi pun nggak ada Pak? Saya komunikasi dengan saya ingin bertemu dengan istri saya. Pas komunikasi, tiba-tiba yang datang sama saya hanya kata-kata kasar dari istri saya. Paling matikannya hati. Tapi saya bingung apa masalahnya. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Padahal selama ini kita ini aku susahkan dia. Bakal minta dari dia, pernah minta dia yang lain. Cuma hanya kehadiran dia yang datang. Nah sekarang tidak datang. Jadi Bapak minta solusi untuk Bapak biar nggak kepikiran ke situ. Iya. Jadi kalau solusi Pak, solusi dari saya karena itu Bapak berpikir secara positif aja dulu. Bisa loh Pak
negatif itu kita ubah jadi positif. Contohnya kayak yang Bapak bilang tadi kan, Bapak bilang mungkin ada pihak ketiga di luar kayak gitu, misalnya entah dari orang tua, dari si ibu gitu kan, untuk kayak mengkotor-kotori pikiran ibu kan, Bisa jadi. misalkan kayak gitu. Jadi kita ubah pikiran kita ubah negatif ini ke positif. Contohnya kita kan, Bapak kan di sini lagi dikurung kayak gitu, Jangan hukuman. menjalankan hukuman gitu kan. Jadi Bapak bisa melakukan yang positif di sini. Misalnya kan ada masjid kita di sini punya masalah masing-masing, Pak. Jadi kita di sini sholat, mengaji itu bisa meringankan pikiran kita, Pak. Bisa. Satu, saya sempat waktu isolasi, sempat saya nggak yakin sama Tuhan. Alasannya, Pak. Karena itulah coba ini dengan Tuhan sama tahan saya. Sempat saya nggak yakin sama Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan. Makanya di sini saya ingin tahu, kami membuat tua dan memanfaatkan dalam itu yang pertama. Janganlah sampai berpisah dengan istriku ataupun ada perceraian. Jadi saya kesini anak saya nanti tempat saya mengandung diri gimana itu. Sebenarnya itu masa lalu Bapak. Iya, misalnya karena dari istri pertama dulu seperti ini kejadiannya. Persis seperti ini nggak ada lagi. Karena waktu yang pertama istri pertama, iya janjinya seperti ini juga. Saya kan nggak tahu. Akhirnya nggak datang, malah pergi ke undangan. Yang saya rasakan ini trauma. Makanya sebenarnya kita akan sadar normal dengan baik awal. Jadi kalau aku ciptakan nanti tersimpan semua di sini, ternyata cuma penyakit yang datang kan. Padahal kalau demikian apa yang sudah terkeluar sehingga seperti ini hukuman. Tapi kalau pikirkan juga di sebaliknya mungkin ada juga salah yang lain. Jika tidak pernah menjumpai orang tua perempuan kan perempuan meninggal. Ini selama di luar kita berjumpa, tidak pernah lihat kemudiannya, tidak pernah bersikap. Ada alasan tertentunya, Pak? Ya karena kesibukan itu bekerja. Saya orangnya bekerja. Saya nggak pernah pergi ke kedai-kedai atau ngopi-ngopi itu pernah. Dan saya tahu saya keluar dari rumah itu kerja, pulang ke rumah bawa uang dari rumah. Habis dari udah lapor sama orang rumah, udah di rumah jangan keluar mana-mana. Ini saya ceritakan karena saya ceritakan perasaan istri saya kan. Nanti kalau saya perempuan nanti dikira yang lain. Makanya dari itu saya jawab, saya tidak pernah selingkuh, tidak pernah begini, tidak pernah. Pakai narkoba ini seperti saya misal karena seharusnya apa? Seharusnya saya tidak tertangkap. Mungkin itulah rasa Tuhan dari saya. Karena saya memakai narkoba atas pengetahuan sendiri mungkin. Tapi saya memakai narkoba itu hanya untuk bekerja, bukan tidak lain, bukan untuk party atau pesta, bukan. Saya pakai itu untuk bekerja, bukan tidak lain. Karena kalau tanpa itu mungkin pekerjaan saya rumit kan, karena pengantaran atau orderannya kan mau sampai pagi atau subuh, karena nggak tahan, paksa harus pakai itu, makanya saya pakai. Mungkin seperti itu hukuman dari Tuhan kan, karena bisa mengelakkan seperti itu. Ini juga ada bagaimana kesalahan kok saya juga nggak tahu. Jadi betul semua kalau ini aku misal bagaimana pun aku dengan anak aku di rumah kalau itu punya anak perempuan dulu saya punya anak perempuan tapi udah wafat ya kan.
Jadi di sini saya udah janji kalau anak perempuan saya akan bakal berubah. Dan aku bakal saya akan sekolah. Mudah diberi Tuhan. Dan kebetulan saya anak perempuan, pada saat ini saya nggak pakai narkoba. Alhamdulillah. Saya kamu. Apakah betul itu kalau menjadi kita yang semua itu? Kalau Bapak tanya untuk hilangnya Pak, nggak hilang Pak, cuman dia meredakan hati kita. Misalnya udah banyaklah pikiran kita kan Pak, tapi kita berserah diri sama Allah, kita berzikir sama Allah, kita percaya itu ada Allah, pasti Allah bantu kayak gitu Pak. Ada rasa lega di dalam hati kita, bahkan Pak Allah akan memberikan solusi. Jadi saya mengerti Pak perasaan Bapak, bagaimana perasaan anaknya, bagaimana perasaan orang tuanya, ayahnya kepada anak perempuannya, apalagi anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Saya punya anak perempuan satu lagi, ada yang baru. Pada saat ini dia tinggal sama ayahnya. Ini waktu meninggal anak saya perempuan, ada adiknya perempuan juga. Sekarang udah dewasa di tempat tinggal. Tapi pas dia datang ke rumah saya, dia nggak tahu saya ayahnya. Dia nggak tahu. Jadi tanggapan Bapak pas dia nggak tahu Bapak itu ayahnya, bagaimana? Hanya perasaan Bapak kayak gitu. Dia manggil ayah sama orang lain tapi sama saya itu anak kandung saya sendiri, kandung saya sendiri, tapi nggak pernah manggil ayah sama saya karena dia nggak tahu. Tapi saya nggak salahkan dia, saya salahkan ibu. Nah, ibu kan nanti baru tahu katanya. Ayah tirinya bisa dipanggil ayah, ayah kandung sendiri nggak bisa dipanggil ayah. Bukan yang bisa hilang, tidak kan? Tapi kalau tidak akan bikin dia kan karena di sini masalah ini rasakan saya. Kenapa? Bukan saya pelakunya, kecuali saya yang menjual ganja, saya pemakai ganja, jadi itu saya terima saya di sini. Karena saya bukan seperti itu, saya nggak terima. Mungkin ada alasan lain yang buat keluar dia kan, tapi saya tidak terima. Nah, solusinya di sini saya mau tahu apa Jadi kan Pak, Bapak minta solusi untuk masalah Bapak ini, mencari ketenangan ya Pak. Jadi sebelum itu kan Pak, Bapak ini karena selalu banyak beban Bapak ini gara-gara trauma ini sebenarnya.
Kalau misalnya ini masih pertama, mungkin bapak masih bisa itu, masih kayak menjalani kayak biasa aja nih. Tapi gara-gara trauma ini, jadi makin besar. Bapak takut hal yang lalu kembali lagi. Belum kemarin. Karena ada beberapa masalah itu memang udah terulang kan Pak. Jadi trauma ini itulah seperti yang saya bilang tadi, kita ubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif Pak. Kayak yang Bapak bilang, pernah hampir untuk menghabisi diri sendiri gara-gara masalah, karena Bapak juga udah nggak percaya adanya Allah, Tuhan ya. Jadi yang pertama saya kasih solusi yang itulah Pak, kita jangan pernah merasa Tuhan itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Jangan pernah Pak. Kita kalau sempat kayak gitu pikiran kita berpikir, kalau kita ada, siapa yang menciptakan kita? Kalau Tuhan itu nggak ada, siapa yang menciptakan kita? Jadi masalah itu Pak, saya tahu, saya ngerti Bapak punya masalah yang berat gitu kan. Tapi kita kembali ke Allah Pak. Allah menguji kita karena Allah sayang sama kita. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Karena kalau Allah membiarkan kita, sama aja Allah nggak sayang sama kita Pak. Seperti kita gitu, kalau misalnya kita membiarkan istri kita, anak-anak kita kayak gitu, itu karena kita nggak sayang kan Pak? Betul kan Pak? Tapi kalau misalnya kita masih bebankan istri kita, contohnya kita istri kita untuk memberikan nasi untuk kita, istri kita masih mencuci pakaian kita tanya kita masih sayang sama istri kita. Tapi Pak, kalau Bapak biarkan seperti istri Bapak biarkan pergi, nggak izin sama Bapak kayak gitu misalnya, pokoknya Bapak biarkanlah anak istri Bapak itu kan hanya Bapak nggak sayang. Tapi kalau misalnya Bapak kasih aturan kayak gitu, Ini mungkin selesai nggak pernah pergi dari karena selama saya tahu sama diri saya, kalau dia keluar dari ini pasti izin sama saya. Tapi kalau pikirkan salah saya di sini yang paling mungkin selama saya keluar, saya tidak masalah. Tidak pernah untuk berdoa. Masalah nikmat dan bersyukur dengan Tuhan kita tidak pernah diminta pada syukur kalau kekurangan terus jadi begitu saya dikasih rezeki tapi saya tidak sama dia kemana itulah Pak. Itu salah satu teguran Allah lah itu Pak. Biar kita, kalau kita ditegur itu Pak, jangan kita merasa Allah itu nggak sayang sama kita. Tapi kita harus berpikir bahwa Allah masih sayang. Kenapa? Karena Allah dekat sama kita. tidak ada masalah mari karena selama saya di tahanan Polres saya sudah sholat baik dia asar, isya, saya sholat yang dari sini pun saya sholat isolasi tapi yang kedua semua ada yang saya itu kalau saya sempat meruncang ingin pilih agama karena saya lihat di agama sebelah memang baru membiarkan senang kali pas bisa seperti ini kan yang bantu saudara saya sendiri memang kan bantu tiga saudara saya perempuan satu perempuan yang saya solusinya saya tidak tahu sampai saya bilang sama Tuhan saya bukan lagi depresi coba itu ada ini ya apa ini kan ya
atas kemampuannya. Saya belum mampu, saya beberapa kali saya coba nikah. Saya ingin mengikuti bagaimana caranya biar saya bisa tenang menghadapi semua. Solusinya hanya minta dari begini, cara obatnya gimana cara tenang menghadapi semua itu ya. Yang pertama itu Pak, kita harus percaya adanya Allah. Bapak bisa? Saya coba. Itulah Pak yang paling pertama. Kita percaya adanya Allah. Kalau kita percaya adanya Allah, kita lakukan ibadahnya Pak. Yang pertama sholat. Terutama Pak, sholat. Kalau untuk ketenangan itu Pak, sholat, mengaji, berzikir. Kita lakukan itu Pak, kita bertawakal sama Allah. Kalau kita makin jauh sama Allah, cobaan itu pasti akan makin berat Pak. Tapi kalau kita dekatkan, insya Allah tenang, bahkan kita dapat solusinya langsung dari Allah Pak. Orang ini rasanya aku nggak sanggup, tapi bilang ini dari sama Tuhan dan sama-sama cerai dengan saya cerai lahir dari Tuhan itu aku nggak sanggup. Namanya kita manusia kembali bilang kasih percobaan mungkin akan sempurnakan ya. Tapi ada yang berzikir mengingat nama Tuhan, apa lagi? Mengaji Pak, berzikir, sholat. Kita percaya pasti dalam masalah itu ada solusi. Semua masalah ada solusinya Pak. Di balik masalah ini ada hikmahnya. Yakin aja Pak. Kayak yang dikatakan dalam ayat ini, Dua kali Pak itu disebutkan dalam itulah Pak sambungannya. Solusi kasih sekiranya bisa terima Jadi ada lagi yang ingin Bapak tanyakan atau Bapak ceritakan? Keluar dulu ya. Gimana caranya supaya kita bersama seperti ini tidak bisa komunikasi tidak bisa. Terakhir telepon aku menengok putih cuma bilang iya tapi seperti itu katanya dimatikan surat seperti itu rasakan dan pertama seperti itu juga sebulan aku nangis masih habis sebulan menonton sakit coba saya kasih Kayak balik masalah ini pasti ada hikmahnya Pak.
Itu aja Pak. Jadi Pak, solusinya kan sudah saya kasih. Jadi masalahnya nanti Bapak sendiri yang menyelesaikannya. Bapak coba solusi yang saya berikan kepada Bapak ya Pak. Jadi di dalam konseling individu Pak ada kontraknya. Maksudnya dalam 45 menit dia dalam satu konseling individu Pak. Jadi kalau semisalnya masalahnya belum terpecahkan rasa Bapak atau masih ada yang menjangkal, bisa kita konseling lagi. Yang besok atau minggu depan kita konseling lagi. Oh, ibu kapan lagi kemarin? Soal minggu depan, kapan lagi? Ya, seminggu ini saya akan jalankan saya solusi minggu lagi atau minggu ini saya jalankan. Ya, saya harus tahu ya kan? Iya. Bisa saya jalankan atau tidak kan? Nah, saya hanya minggu depan pasti saya bisa ada solusinya minggu ini bisa. Karena itulah yang kuharapkan. Saya expect untuk program dan sampai ada kata-kata saya bisa. Lain bisa mau harta mau apa saja yang saya mau keluarga. Karena yang bangun rumah tangga itu capek. Kalau anak dua, tiba dengan mudah bisa sakit. Saya coba ada solusi dari sini. Satu lagi. Udah Pak, kita tutup konseling individunya dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.